Buat modul P5 tutup laptop aja, susah. Aku nggak mudeng. Kenapa? Kok sedih? Membuat modul P5 sulit ya. Sudah sebanyak ini buku referensi yang aku baca, tapi belum juga paham. Tidak sesulit yang kamu pikir kok. Aku punya 10 langkah jitu menyusun modul P5 loh. Kamu bisa bantu ajarin aku? Pasti dong. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo, kita mulai. Siap. Langkah pertama, tentukan timnya. Timnya bisa terdiri dari guru kelas dan guru mapel. Langkah kedua, tentukan jadwal. Kamu bisa menggunakan sistem reguler atau sistem blok. Jika kamu memilih sistem reguler, kamu bisa pecah kegiatannya di setiap minggunya. Jika kamu pilih sistem blok, kamu bisa gunakan di akhir semester atau di bulan-bulan tertentu yang telah kamu tentukan, di mana di bulan itu dapat kamu full gunakan untuk semua kegiatan P5. Langkah ketiga, kamu tentukan tema yang akan kamu angkat. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD dapat kamu pilih. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, rekayasa dan teknologi. Dan yang keenam, kewirausahaan. Pilih salah satu tema yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, langkah keempat, tentukan isu. Pilih topik atau masalah kontekstual yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Masalah apa sih yang sedang hot, yang sedang in, yang sesuai dengan tema yang kamu angkat. Dan nantinya akan klik dengan dimensi yang akan kamu pilih. Selanjutnya, langkah kelima nih. Kamu harus tentukan dimensinya. Dimensinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Pilih dimensi yang mana yang tepat dan hendak kamu capai agar tercipta karakter pada peserta didikmu. Pilihlah lebih dari 2, tapi saranku sih jangan terlalu banyak agar saat penilaiannya kamu tidak terberatkan, tidak tersulitkan, dan kamu mudah dalam membuat rubrik penilaiannya. Ada yang unik nih di langkah ke-6, di mana kamu harus menentukan judulnya. Kalau aku sih, aku akan pilih akronim. Akronim yang unik, menarik, bermakna, dan mudah diingat. Agar peserta didik hafal betul semester ini kita sedang P5 apa ya. Di langkah yang ke-7, kamu tentukan tujuan proyek. Di dalamnya, kamu tentukan korelasi antara tema, isu, dan dimensi yang kamu pilih. Berikan solusi-solusi dan harapan-harapan yang ingin dicapai agar isu-isu atau masalah yang terjadi di sekitar lingkungan sekolah dapat terpecahkan, serta profil pelajar Pancasila yang kamu harapkan dapat tercapai. Aku bisa nggak ya? Masa sih nggak bisa? Oke, lanjutkan. Oke, siap.
Langkah selanjutnya adalah langkah ke-8. Tentukan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita dari awal hingga akhir kegiatan P5. Kalau aku membagi kegiatan ini dalam 4 tahapan. Pertama, tahap pengenalan. Kedua, tahap kontekstualisasi. Ketiga, tahap aksi. Dan keempat, tahap refleksi aksi. Di dalam tahap pengenalan ini, siswa akan mengenali dan membangun kesadaran terhadap isu yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat. Kemudian, tahap kontekstualisasi, peserta didik akan mengkontekstualisasikan masalah di lingkungan terdekatnya. Di tahap aksi, peserta didik akan merancang dan melaksanakan proyek dalam menjawab permasalahan yang ada. Kemudian, di tahap refleksi aksi, peserta didik akan mendemonstrasikan proyek sebagai aksi dan merefleksikan aksi. Kalau kamu mau tahu di mana ya letaknya panen raya, panen yang lagi booming nih? Iya, benar, ada di tahap refleksi aksi. Di tahap ke-9, kamu tentukan program kegiatannya. Gunakan kalender pendidikan yang telah dianalisis HBE dan JBE-nya. Lalu, kaitkan dengan langkah-langkah kegiatan di langkah ke-8 tadi. Setelah itu, kamu ingat ada 4 langkah. Sebarlah sesuai kebutuhan, karena kamu yang paling tahu berapa banyak jam belajar efektif yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Langkah terakhir, langkah ke-10. Tentukan langkah kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester di dalam kegiatan P5 ini. Berkreasilah dengan strategi pengembangan kegiatan tiap langkahnya sesuai hitungan JBE. Ciptakanlah kegiatan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam penyajian kegiatan yang berpusat pada peserta didik yang berdiferensiasi untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Nah, di sini sudah terhitung nih berapa banyak jam belajar efektif yang telah kita hitung berdasarkan kalender pendidikan tadi yang sudah kalian sebar sesuai dengan jadwal yang telah kamu pilih. Nah, disinilah letak kegiatan-kegiatan yang seru dan bermakna yang akan dilalui oleh peserta didik kita, sehingga peserta didik kita dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Wih, keren banget. Aku mau coba. Masa sih? Bisa aja kamu. Nah, teman-teman, jangan lupa gunakan hasil asesmen awal untuk membuat kegiatan yang berdiferensiasi. Persiapkan materi yang dapat menguatkan pengetahuan awal peserta didik. Lakukan kegiatan aksi yang menggali potensi peserta didik dan siapkan evaluasi dengan lembar kerja dan rubrik penilaian yang dapat merefleksi pengalaman peserta didik. Lakukan kolaborasi dengan siswa dan rekan satu tim agar semua kegiatan terlaksana dengan baik. Kolaborasi dengan masyarakat atau mitra yang relevan dengan tema dan isu yang diangkat. Kolaborasi juga dengan orang tua peserta didik dalam kegiatan panen raya. Wah, pasti seru banget tuh. Jangan lupa ya untuk membuat galeri dengan mendokumentasikan setiap kegiatan agar dapat berbagi praktik baik juga, baik ke dalam sekolah sendiri maupun keluar sekolah. Yakinlah proyek penguatan profil pelajar Pancasilamu akan sukses.